Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini banyak kita dengar orang-orang tidak mau bertaklid dan tidak mau bermazhab dengan alasan mereka sudah paham Al-Quran dan paham As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Mari coba kita baca di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kardi. Apa katanya di dalam kitab tersebut? Wa man lam yuqallid wahidan minhum, barang siapa tidak bertaklid wahidan kepada salah satu minhum daripada mereka, yaitu kepada Imam Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, maka bagaimana tanggapannya di dalam kitab ini? Orang tersebut berkata, wa qala ana a'malu bil kitabi, dan mereka dengan pongahnya berkata, ana a'malu bil kitabi, saya hanya beramal dengan kitab was sunnati dan sunnah. Muda'iyan fahmal ahkami minhuma, bahkan mereka mengakui paham seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Lalu bagaimana selanjutnya? Fala yusallamu lahu, di dalam kitab ini dikatakan fala yusallamu lahu, pendapat ini tidaklah benar, tidak selamat. Bal huwa muhtiun, bahkan mereka itu salah total. Dallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Siyama fi hadzal zaman, apalagi pada masa-masa saat sekarang ini. Alladzi amma fihil fisku, banyak orang-orang fasik yang mengakui bisa itu, bisa ini dan lain sebagainya. Wa kasurat fihi da'watul batilah, dan banyak yang mengakui dan banyak yang berpaham dan banyak yang punya pengakuan dengan pengakuan yang batil, pengakuan yang salah. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu istazharu ala a'imatiddin, karena orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk mengungguli ala a'imatiddin, yaitu melebihi kapasitas ilmu daripada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Makanya dia tidak mau bermazhab. Wahwadunahum, padahal mereka ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan ulama-ulama mazhab. Bil ilmi, di dalam ilmu, wal amali dan amal, wal adalati dan sifat adalahnya, wal ittilai dan di dalam menganalisa hukum. Ini tidak akan pernah bisa menyamai. Mereka tidak bisa seperti imam-imam mazhab. Izla yusma'u li ghairihim, sungguh kita tidak akan pernah mendengar li ghairihim kalamun hatta yazida, tidak pernah mendengar selain daripada mereka yang akan bisa menandingi ilmu daripada imam mazhab ini. Au yumasiluhum, atau yang menyamai mereka fil ilmi, di dalam ilmu, wal adalati dan adalahnya, sifat adalah, wal ihatati bil ilmi al arabiyah, yang menguasai dengan penuh ilmu-ilmu Arab seperti nahwu, syarab, wa aqwali sahabah, dan perkataan-perkataan sahabat, bagaimana sahabat itu mengambil hukum yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal usul dan ilmu usul, wal tafsir dan ilmu tafsir, wal hadis dan ilmu hadis, wa fi tahqiqi baqiyati syurutil ijtihad, dan di dalam detil-detil syarat orang-orang yang berijtihad. Kalau begitu, apakah mereka bisa mengetahui detil-detil daripada syarat-syarat orang berijtihad? Dan ini tidak mungkin terjadi. Di dalam kitab ini dikatakan wahaza mustahilun, ini mustahil.
Li'anna minal a'immati, karena sebahagian daripada ulama-ulama mazhab itu Aba Hanifah, ada Imam Abu Hanifah. Siapa ini Imam Abu Hanifah? Wa huwa tabi'iyun. Beliau ini adalah ulama tabi'i. Ya. Wa kadza qila Malikun, dan demikian juga Imam Malik, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, yaitu Imam Hambali, min tabi'it tabi'in, termasuk daripada tabi'it tabi'in, yaitu yang disebut dengan tabi'in adalah generasi setelah tabi'in, ini generasi setelah sahabat. Kalau tabi'it tabi'in ini adalah generasi setelah tabi'i. Wa fil hadis sahih, dan disebutkan di dalam hadis sahih, khairul quruni qarni, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Wal ikhtilafil furu'i la yadurru, dan perbedaan pendapat di dalam hal-hal furu', pendapat para ulama, yaitu pendapat yang 4, Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali. Jika terdapat perbedaan di dalam hal-hal yang furu', la yadurru, tidak ada masalah. Bal huwa rahmatun, bahkan ini adalah menjadi rahmat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtilafu ummati rahmatun, perbedaan-perbedaan pendapat di antara umatku, baik imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jika ada terdapat perbedaan-perbedaan, maka ini adalah menjadi sebuah rahmat. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa mura'atul khilaf, dan menjaga perbedaan pendapat. Wa mura'atul khilaf, dan menjaga perbedaan pendapat. Wal akhadzu bil ihtiyat, dengan mengambil pendapat-pendapat yang lebih hati-hati. Mandubun indal kulli, sunat, disunatkan oleh mereka semua. Jadi bisa kita ngambil kesimpulan, kalau saja ada orang berpendapat, kita langsung mengambil hukum langsung ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tanpa melalui, tidak perlu bermazhab dan tidak perlu bertaklid. Ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Lalu bagaimana? Mungkin perkataannya bagus gitu, tapi masalahnya jika itu terjadi, maka ini adalah pendapat yang sangat berbahaya. Untuk itulah, mari kita pahami apa yang ada di dalam kitab singkat di dalam Tanwirul Qulub ini, sehingga kita bisa baca kitab ini di beberapa nukilan daripada ibarat. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kardi yang bernama Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub. Jadi bisa kita ngambil kesimpulan yang pada intinya tidak benar, sesat dan menyesatkan, dallun mudillun, orang yang mengatakan bahwa mengambil hukum langsung di dalam Al-Quran tanpa lewat taklid dan tanpa bermazhab. Dan jika ada pendapat seperti ini sangat berbahaya. Shadaqallahul azim.